Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 7 program khusus Rabani, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Masih ingat ya jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk kali ini, sebelum kita belajar bersama, senantiasa kita berdoa sebelum belajar. Sudah tahu bagaimana bacaannya ya nak ya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan kami ilmu dan kefahaman. Oke, dengan Ustazah Rintik di pagi hari ini kita akan belajar bersama materi matrikulasi 1 Bahasa Indonesia kelas 7 program khusus Rabani, yaitu tentang kata dan jenisnya. Sudah tidak lupa ya, dan juga sudah kenal dengan Ustazah Rintik Sunaryati. Ustazah sudah berkenalan kemarin dengan para santriwan dan santriwati kelas 7 program khusus Rabani. Ustazah memang asli Malang, Jawa Timur. Kemudian Ustazah bersekolah di Universitas Negeri Malang atau UM, dan juga melanjutkan studi S2 di Pascasarjana Fakultas Bahasa Universitas Widya Dharma Klaten. Setelah menikah, Ustazah Rintik bersama suami dan ketiga putra Ustazah menetap di Kalongan, Candi Rejo, Ngawen, Klaten. Untuk kali ini kita karena pertemuan pertama tentang bahasa Indonesia, Ustazah meminta para santri kelas 7 untuk membuat kesepakatan kelas atau kontrak belajar Mupel Bahasa Indonesia. Terlebih dahulu disiapkan ya buku catatannya. Kesempatan kelas Bahasa Indonesia yang pertama, kita senantiasa mengawali dan mengakhiri belajar daring maupun tatap muka nanti dengan doa. Kesepakatan yang kedua, santri kelas 7 wajib mempunyai 1 buku tulis untuk catatan dan 1 buku tulis untuk tugas khusus ya nak, Mapel Bahasa Indonesia. Kesepakatan yang ketiga, santri mengumpulkan buku catatan setiap minggu sekali untuk Ustazah beri nilai. Buku catatan boleh memakai spidol atau ballpoint dan dihias semenarik mungkin. Karena yang paling lengkap dan paling menarik tentu saja akan mendapat nilai A. Kesepakatan keempat sudah ditulis. Reward atau hadiah akan Ustazah berikan bagi santri yang memiliki catatan paling lengkap dan paling kreatif. Kesepakatan kelima, mengumpulkan tugas dan catatan dengan tepat waktu. Kesepakatan keenam, reward bagi santri dengan nilai sempurna yaitu 100. Kesepakatan ketujuh, remedi bagi santri dengan nilai di bawah standar kriteria minimal 75.
Kesepakatan ke-8, reward bagi santri dengan poin terbanyak tiap semester. Kesepakatan ke-9, santri aktif dalam KBM menjawab pertanyaan akan mendapatkan tambahan poin. Tentu saja nanti dengan adab. Kalau ingin bertanya, ingin menjawab pertanyaan, angkat tangan terlebih dahulu. Kesepakatan ke-10, pelanggaran atau punishment untuk santri yang melanggar kesepakatan atau adab dengan pengurangan poin. Sebelum lanjut, bisa dipahami ya para santri kelas 7. Nah, selanjutnya kita nanti akan belajar materi matrikulasi dari dasar. Yang pertama yaitu tentang satuan sintaksis. Satuan sintaksis di dalam bahasa Indonesia sering kalian kenal, ada hierarkisnya dari mulai yang terkecil yaitu kata. Di atasnya kata ada yang namanya frase. Di atasnya frase nanti ada yang namanya klausa. Dan di atasnya klausa nanti para santri pasti sering mendengar yaitu ada kalimat. Di atasnya kalimat nanti ada namanya wacana. Nah, untuk belajar pertama ini kita akan mulai dulu dari yang mulai paling kecil. Gitu nggih? Yaitu kata. Kata sebagai satuan sintaksis merupakan satuan terkecil. Dan nanti kita juga akan belajar mengenal apa toh sebenarnya pengertian kata dan juga jenis-jenis dari kata. Pengertian kata adalah gabungan dari beberapa huruf yang mengandung makna atau arti. Kata merupakan bagian yang terpenting dalam bahasa. Bersama Usrintik nanti akan berkenalan para santri ya dengan 16 jenis kata berdasarkan peran dan makna. Lah untuk yang pertama atau jenis pertama yang Ustadzah kenalkan pada materi pertama ini adalah kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada manusia, binatang, benda, dan konsep atau ide. Ciri-ciri kata benda. Yang pertama, kata berimbuhan yang terbentuk dari imbuhan ke. Kean, pean, an, dan nya. Misalnya, ketua, penulis, kegiatan, peraturan, hiasan, rumahnya. Itu. Kemudian ciri yang kedua dari kata benda adalah kata benda itu dapat diperluas dengan menambahkan yang ditambah kata sifat. Misalnya taman. Nah, apakah benar sih taman itu kata benda? Coba kita cek.
taman yang indah gitu ya. Jadi karena taman bisa ditambah yang, ditambah kata sifat. Nah, indah ini adalah kata sifat, berarti benar. Taman memang salah satu contoh kata benda. Selanjutnya, jenis kata benda itu ada 2. Yang pertama adalah kata benda konkret. Kata benda konkret adalah nama-nama benda yang dapat ditangkap dengan panca indera kita. Contohnya buku, meja, dan di sekitar kita semuanya yang bisa kita lihat, kita pegang, itu ya salah satunya itu pasti itu adalah contoh kata benda konkret. Kemudian jenis kata benda yang kedua adalah kata benda abstrak. Nama-nama benda yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Contohnya adalah ide, penghijauan, dan lain-lain. Nah, kata benda juga ada kata benda bentuk dasar dan juga ada kata benda bentuk turunan. Kata benda bentuk dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan sama sekali. Misalnya gambar, pisau, kaca, langit, dan lain-lain. Itu benar-benar kata benda bentuk dasar. Jadi belum mendapatkan imbuhan sama sekali. Kemudian ada juga kata benda turunan, yaitu kata dasar yang sudah mendapatkan proses pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Yang pertama kata bentuk pengimbuhan adalah kata benda yang sudah mendapat proses pengimbuhan. Contohnya adalah kendaraan, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata bentuk pengulangan, adalah kata benda yang mendapatkan proses pengulangan. Misalnya mobil, mobilan, jadi diulang. Kemudian contohnya lagi burung, burung, dan lain-lain. Yang ketiga, kata bentuk pemajemukan. Apakah itu? Yaitu kata benda yang sudah mendapat proses penambahan kata sebagai padanannya. Misalnya, orang yang suka membaca, biasanya kita sebut apa? Para santri, kutu buku. Kemudian ada lagi anak kandung, kita sebut sebagai padanannya darah daging. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, itu yang bisa Ustazah sampaikan seputar kata benda. Sudah paham atau masih bingung para santri Rabbani? Insya Allah sudah paham ya. Sebelum kita usaikan pembelajaran pertama ini, Ustazah silahkan lagi untuk
menyiapkan buku catatannya. Kita game sebentar ya. Jadi Ustazah nanti akan memberi waktu pada Anda 1 menit 60 detik ya, untuk Anda nanti bisa mengamati di sekitar tempat duduk Anda sekarang. Kata benda apa ya yang bisa Anda temukan? Sudah disiapkan pulpen dan buku catatannya? Sudah siap? Kita mulai dari sekarang. Tulis kata benda yang ada di sekitar Anda. Kita mulai 1, 2, 3. Temukan sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa diberi nomor agar nanti mudah menghitungnya. Sudah 30 detik. Lima 50 detik, sportif ya, sedapatnya berapa kata yang Anda temukan. Nanti Ustazah cek. Nah, sekarang sudah 60 detik. Angkat tangannya, sudah habis waktunya. Jujur ya. Sekian dari Ustazah Rintik. Dari awal hingga akhir, Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semangat selalu ya, belajar bahasa Indonesia. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum